untuk kita semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya Bapak Ibu sudah memenuhi ruangan kita ini. Apa kabar Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini semuanya dalam keadaan sehat dan juga semangat ya Bu. Nah, jadi hari ini kita ada di ruangan ini akan mengadakan acara seminar kecil-kecilan. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana masih memberikan kita kesehatan, berkah, nikmat hingga kita masih dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Tak lupa pula kita hadiahkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumil akhir nanti kita semua mendapat syafaatnya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 0509 Batang Serangan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Bapak yang mewakili Bapak pengawas. Yang saya hormati Ibu dan Bapak guru di SD Negeri 050695 Batang Serangan. Dan yang saya banggakan, yang kita banggakan semua, para calon guru penggerak angkatan 10 di Kabupaten Langkat yang berasal dari SD Negeri 050695 Batang Serangan kita ini. Alhamdulillah. Adapun acara kita hari ini adalah diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 SD Negeri 050695 Batang Serangan. Semoga acara akan dibuka dengan kata pembuka singkat dari saya. Semoga dengan adanya para calon guru penggerak di sini bisa memotivasi guru-guru yang ada di SD kita ini. Semoga bisa lebih berkarya menjadi lebih baik lagi dan hingga dapat meningkatkan, menyalurkan, mengaplikasikan ilmu-ilmunya yang didapat di sekolah kita sehingga membawa perubahannya jauh-jauh lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara hikmat bersama-sama. Para hadirin dipersilahkan berdiri. Acara selanjutnya untuk mendapatkan keberkahan dari acara kita ini, kita akan melakukan doa terlebih dahulu yang akan dipandu oleh Bapak Julhan Hasibuan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengambil keberkahan kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, summa khususan niyati ahli majelis al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan ma'inin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina bika min jami'il ahwali wal ahwal wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'il syaitan wa tarfa'una biha indaka al-darajat wa tuballighuna biha asy-syaraya min jami'il hayati bil hayati wa ba'dal mamat. Innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya mujibas sa'ilin ya rabbal alamin. Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhuma wa tawaffana min ba'di tabarrukan maktuma. Allahumma ya Allah, pada hari ini kami melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 SD Negeri 050695 Batang Serang. Kami bermohon kepadamu ya Allah, berikanlah keberkahan dan ridho-Mu kepada kami. Ya Allah, jadikanlah kegiatan yang kami laksanakan ini kegiatan yang penuh dengan manfaat, terkhusus untuk para anak didik kami, teman-teman sejawat kami, dan dunia pendidikan pada umumnya. Allahumma ya Allah, sesungguhnya tiada daya upaya kami tanpa pertolongan-Mu. Untuk itu kami bermohon kepada-Mu ya Allah, senantiasa timpakanlah kepada kami kekuatan, kesehatan, agar kami dapat menjalankan segala tugas dan kewajiban yang telah diembankan kepada kami, yaitu mencerdaskan anak didik bangsa. Allahumma ya Allah ya Ghafur, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, segala dosa dan kesalahan kedua ibu bapa kami, segala dosa dan kesalahan guru-guru kami, segala dosa dan kesalahan saudara-saudara kami kaum muslimin dan muslimat, segala dosa dan kesalahan pemimpin kami. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, perkenankanlah doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu wasallim alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Zulham Hasibuan selaku yang mewakili kepala Bapak pengawas yang sudah memimpin doa kita bersama. Cara selanjutnya kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Silahkan Bapak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Taala yang mana sampai saat ini kita beri kesehatan, keselamatan, ketepatan dalam keadaan iman dan Islam. Lawan berbagai salam kita berikan kepada Nabi Muhammad dengan banyaknya kita berselawat pada beliau, insyaallah kita akan mendapat apa yang kita amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ilham Hasibuan, mungkin sebagai pengganti Pak Marwanto, dan saya hormati Bapak Ibu guru yang hadir pada hari ini. Adapun acara kita pada hari ini yaitu kata pembawa acara tadi seminar kecil-kecilan, entah seminar ece-ecean, entah kecil-kecilan, saya pun kurang paham. Yang jelas pada hari ini definisi wilayah positif calon guru penggerak angkatan 10 di negeri 95 Batang. Alhamdulillah, saya bersyukur juga yang mana dari SD 95 ini sebagai guru penggeraknya ya saya sudah cukup banyak, sampai 4 orang. Alhamdulillah, 1 orang sudah dinyatakan selesai yang mengikuti kecuali di Sahabat. Mudah-mudahan yang lain selain dari sekolah ini agar bisa kiranya nanti mengikut jejak-jejak ibu guru penggerak yang sudah ada, baik dari SD 95 maupun SD lainnya. Memang kalau dari lihat wajah banyaknya udah tua-tua, sudah tak mungkin mengikuti guru penggerak. Ada beberapa orang lagi yang calon-calon pengikut guru penggerak. Karena guru penggerak ini yang saya dengar peluangnya itu sangat luas, bisa menjadi kepala sekolah ataupun pengawas. Jadi alangkah baiknya guru-guru muda ini untuk mengikuti guru penggerak berikutnya. Saya terus terang aja, memang gak banyak tahu saya di guru penggerak ini. Mungkin selanjutnya nanti para guru penggerak inilah yang lebih mengerti apa maksud dan tujuan. Yang jelas mencerdaskan kehidupan anak-anak kita di dalam belajar mengajar. Jadi selamat ya kepada ibu-ibu yang sudah mengikuti guru penggerak, sudah sampai ke angkatan 10. Mudah-mudahan yang lain nanti bisa menyusul. Karena saya dengar pun guru penggerak ini berbatas waktu, berbatas umur ya. Mungkin kalau sudah umur 50 ke atas tidak bisa mengikuti. Jadi yang muda-muda macam Bu Sita, Bu Sheila, Bu banyak anak dari Ubah nggak nyambung lagi. Jadi pada hari ini saya mengucapkan selamat. Mudah-mudahan apa yang diharapkan dari guru-guru penggerak ini dapat berhasil dan berjalan dengan sempurna. Saya itu saja yang dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk bimbingannya dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 05 Batang. Acara selanjutnya langsung saya berikan kepada para narasumbernya ya Ibu Bapak. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Amin. Baik Bapak Ibu,
diseminasi budaya positif, ya. Diseminasi itu adalah penyebaran budaya positif di sekolah kita, ya Bu. Sebelumnya saya mengenalkan diri, nama saya Gini SPD. Saya bertugas di SD 0569 Batas Tangan. Itu pada SD kita ini, ya Bu, ya. Nah, di sini saya berbicara di depan ini bukan karena saya pintar, bukan karena saya lebih dari ibu sekalian, bukan, ya Bu, ya. Tapi di sini kita saling sharing, ya Bu, ya. Saling sharing, saling berbagi apa sih budaya positif di sekolah kita. Baiklah, Ibu. Nah, tugas diseminasi ini sebenarnya tugas kami, ya Bu, ya, sebagai CGP Angkatan 10 di tahun 2024 ini. Namun walaupun ini sebagai tugas kami, tapi kita bisa saling berbagi ilmu, ya Bu, ya. Mungkin di sini ada yang lebih daripada saya, ya Bu, ya, ilmunya. Jadi kita di sini tidak saling menggurui siapa yang pintar, siapa yang tidak, tapi kita saling sharing dan saling berbagi ilmu. Semoga apa yang nanti saya paparkan bisa bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita terapkan di sekolah kita. Oke, yang pertama yaitu kita akan beralih dulu ke konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan itu melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid itu sebagai fokus utama. Jadi di pendidikan kita untuk saat ini kita harus berpusat pada murid, sehingga pendidikan itu akan lebih efektif, ya Bu, ya. Kemudian menciptakan budaya dan lingkungan yang positif. Positif itu merupakan kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang akan kita inginkan. Jadi kalau kita fokus kepada murid, kemudian kita menyebarkan budaya positif kepada murid, maka pendidikan itu akan lebih efektif. Kemudian kita bisa membentuk karakter murid itu lebih ke arah yang lebih baik. Nah, biasanya nih budaya-budaya positif ini sebenarnya kebiasaan positif, ya Bu, seperti berdoa sebelum dan sudah pembelajaran, kemudian kita baris di depan, berkata sopan, santun, salam, atau yang kita sebut dengan 9S, ya kan Bu? Nah, itu merupakan budaya positif atau kebiasaan positif yang sebenarnya udah kita terapkan. Tapi untuk diseminasi ini kita akan lebih mendalam lagi mempelajarinya, ya Bu. Kemudian selanjutnya dalam mempelajari budaya positif ini ada konsep inti budaya positif yang akan saya terapkan atau yang akan saya paparkan. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol sebagai guru, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Yang pertama, kita akan beralih ke pembelajaran dengan paradigma baru. Maksudnya di sini adalah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi ini misalnya kita dalam kelas itu kita mengelompok-kelompokkan murid kita, bukan karena kita mau mendiskriminasi, ya Bu, ya. Untuk supaya kita pembelajaran itu lebih efektif, kita bagi-bagi murid kita. Saya nih, oh ada murid kita itu sebagian minatnya ke, kalau misalnya SBK itu menggambar, dia menggambar aja. Ada yang sebagian murid kita ini, oh sukanya nyanyi, dia lebih ke ekspresinya. Nah itu nanti kita kelompok-kelompokkan. Maksudnya untuk mengelompokkan ini supaya pembelajaran kita itu lebih efektif dan sesuai dengan minat mereka.
tentang potensi dan bakat murid yang ada di sekolah kita. Sehingga kalau diferensiasi ini kita terapkan di sekolah kita itu lebih mudah. Oh, anak ini minatnya ke sini, anak ini lebih potensinya atau bakatnya di sini, seperti itu ya, Bu. Oke, Bu, coba kita ya, Bu, kita akan sedikit aksi ya, Bu ya. Tapi aksinya duduk aja nggak apa-apa. Saling dengan teman sebangku. Di sini ada cobalah buka. Ya, Bu, kita salah satunya nanti ada teman kita yang A itu kita ada yang memegang tangannya, yang B itu sebagai pengaruh atau mengaruhi kawannya supaya yang A itu membuka tangannya. Nah, nanti di sini dari aksi kita nanti kita akan lihat kontrol diri di dalam diri kita. Bisa kita praktekkan ya, Bu ya? Oke, kita praktekkan di ini aja, Bu, di bangku aja. Dengan sesama teman kita satu bangku atau satu meja. Oke, kita praktekkan ya, Bu. Ada yang berperan sebagai A. Sebagai A itu menggenggam tangannya, jari tangannya sekuat mungkin. Oke, nah kita bayangkan yang untuk A, bahwasanya di genggamannya itu ada barang yang berharga atau sesuatu yang sangat-sangat dia sukai yang nggak boleh dilihat oleh orang. Temannya, walaupun temannya itu pingin kali mau nengok, pingin mau lihat apa sih di dalam genggamannya itu. Bisa kita praktekkan, Bu? Oke, kita praktekkan ya. Ada yang A, ada yang sebagai yang B. 1, 2, 3, ayo mulai, Bu. Bisa kita. Oh, atau kita pilih dari kita 2 orang saja ya, Bu ya. Yang berperan sebagai A dan yang berperan sebagai B. Boleh? Untuk sekarang lawannya. Oke, Bu Ari dan Bu Nancy. Siapa yang mau jadi yang A? Iya. Oke, ini aja ya, Bu ya. Biar jelas ya, Bu. Boleh di sini. Iya, kenapa itu kan kalau yang udah tangan itu kan ya dia mau tahu aja. Bukan sekarang. Bukan lah, apa loh? Apa ya? Ya pokoknya adalah sesuatu. Kamu nengok nggak bisa. Ntar aja nggak bisa. Nanti tak kasih sama. Nggak pengen juga udah semua. Bentar nanti kasih apa mau model siapa? Nggak boleh tahu. Nggak bisa. Nggak bisa tidur, Bu. Karena orang. Udah lah, nggak boleh tahu pokoknya. Aku punya nggak kayak gitu tuh? Punya, pasti punya. Yang betul. Iya. Masa lo? Kok masa emang iya? Jadi ini nggak dikasih gitu nggak? Nggak boleh tahu. Nanti nggak aku bonceng kalau kuliah, betul lah. Nggak apa-apa. Cuma PS aku. Oh iya, PS nanti aku suruh super PS itu pergi aja kalau yang sih cegah. Oh, nggak boleh tahu. Paksa kan? Ya betul lah. Emang iya nggak boleh. Nanti putus tali persaudaraan kita ini. Ya sebentar. Nggak bisa, Bu. Itu penting. Nggak boleh tahu, Ibu. Oh ya betul. Iya. Berarti kayaknya aku selama ini baik sama Ibu. Cuma nengok gitu pun nggak dikasih. Ya kayak mana, Bu? Emang nggak bisa dikasih. Ya ampun. Bisi-bisi aja. Nggak bisa, Bu Adi. Ini tuh rahasia pokoknya. Kayak gitu pun
Soalnya diceriti. Kan saya belum balik barangnya. Iya, kenapa ibu pengen tahu? Jadi ingin tahu aja, memang aku penasaran kali orangnya. Penasaran. Tapi kok nggak tahu? Kemana dia ini? Kasih ya, tepuk tangan dulu buat teman kita berdua. Ya. Dari sebelum ini tadi kan kita udah lihat nih teman kita udah melakukan aksi atau peran. Ada yang sebagai A yang memegang sesuatu yang berharga di tangannya, kemudian ada yang berperan sebagai B. Nah, dari peran kedua mereka ini, Nancy sebenarnya apa tuh yang ada di dalam genggaman ibu itu sehingga ibu nggak mau sih ngasih nasi dan nasi nyetek aja nggak boleh. Apa sebenarnya itu? Cincin. Oh, cincin ya bu. Kalau kita paksakan dari cerita tadi, walaupun kita paksakan, kita sebagai orang lain, kalau diri kita nggak mau melepaskan apa yang di genggaman kita itu, kita ini berarti kita itu sebagai kontrol pada diri kita. Dari dalam kita itu sebagai kontrol. Jadi, silakan bu, maaf ya bu ya, silakan dulu ibu. Terima kasih sudah jadi responden untuk hari ini. Ya, jadi dari kegiatan tadi bisa kita simpulkan ya bu ya. Apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Apakah tadi Bu Nancy membuka kepalan tangannya? Tidak ya bu ya. Kemudian kenapa Bu Nancy tadi tidak membuka kepalan tangannya? Ada yang bisa jawab bu? Ada? Karena Ibu Nancy itu menjaga sesuatu hal ataupun barang yang sangat berharga bagi Ibu Nancy begitu. Terima kasih Bu Ari yang telah menjawabnya. Iya, jadi kalau sesuatu yang kita hargai, yang kita pengen itu berharga buat kita nggak bisa kasih tahu ke orang itu, berarti itu memang benar-benar barang itu sangat berharga bagi kita. Nah, dari cerita tadi itu, apakah Anda untuk kepalan Anda tadi ada alasannya? Tadi kan sudah disebutkan kan? Alasannya tadi karena dia ingin menjaga apa yang menurutnya dia itu berharga bagi dirinya. Jadi kontrol diri seseorang itu ada pada dirinya sendiri, dari hatinya. Kalau memang hatinya ingin membuka sesuatu kepada orang lain, misalnya dia ingin cerita kepada orang lain, dia ingin unek-unek, itu karena dari dirinya sendiri. Atau dari, kalau kita hubungkan ke budaya positif, ini kita ibaratkan murid itu kalau tidak ada dari dirinya untuk berubah, walaupun kita sebagai guru, kita hanya sebagai ini aja, menuntun aja, membimbing aja murid itu ke arah yang baik. Tetapi murid yang punya kontrol sendiri dari yang kita ini ajarkan kepada dia, misalnya nanti ya nak, kamu kerjakan PR ini ya nak. Tapi kalau dari dirinya tidak mau mengerjakannya, ya nggak akan dikerjakannya. Jadi kontrol diri itu berada di diri kita sendiri bu. Kalau murid ada kontrol dirinya mau ke arah yang lebih baik, itu berarti dari dirinya sendiri. Walaupun dipengaruhi orang lain pun sekalipun, itu kalau tidak ada kontrol pada dirinya, tidak akan terjadi. Seperti ya. Kemudian, ini ada teori kontrol menurut psikiater Dr. William Gestalt. Ya. Nah, dari cerita tadi itu kita beranggapan bahwa guru itu sebagai pengontrol murid selama ini bu. Kita sebagai diktatornya. Kamu kerjakan ya PR-nya ya. Kalau kamu nggak kerjakan, nanti ibu nggak kasih kamu nilai. Itu kita menganggap bahwa kita itu sebagai kontrol murid. Padahal kita hanya mengancam aja. Tetapi kalau diri seseorang itu, atau diri murid itu tidak mau berubah, ya akan berubah bu. Karena kontrol dirinya itu hanya pada dirinya sendiri, dari diri murid, bukan karena pengaruh atau motivasi dari luar. Kemudian ilusi yang kedua, semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kita kayaknya nih, kalau misalnya
bagus sama murid, pasti berhasil nih. Belum tentu ya kan Bu. Kadang kita, oh ini besok kita ini literasi semua ini. Ada anak kelas, ada yang ketiduran waktu literasi. Kita baca, ada yang karena kita dongengnya terlalu ini panjang, ngantuk dia, ya kan Bu. Ada yang main-main ke sana kemari. Nah, itu. Yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalnya ini, nak, kok kamu nggak ngerjain PR loh nak? Udah sampai capek ngerjain ininya, menjelaskan sama kamu nggak ngerjain PR, asik kamu aja yang nggak ngerjain PR. Nah itu kita membuat merasa bersalah untuk murid. Kalau kita menungguin mungkin dia mau berubah. Kadang tidak juga, karena itu tadi kontrol yang ada pada dirinya itu dia sendiri yang bisa berubah. Kemudian yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selama ini kita beranggapan bahwasanya orang dewasa lah yang berkuasa atas anak kecil misalnya. Kayak anak kita di rumah ya Bu ya. Kamu nanti kerjain PR. Kalau mama nggak ada, nanti kalau mama nggak ada kamu nyuci piringnya, ini dan itu. Nah, tapi kalau tidak ada kemauan di diri anak itu, ya nggak akan dikerjakan juga. Tapi kita beranggapan kita orang tua, kita yang berkuasa, nah kayak gitu. Seharusnya kita dalam melaksanakan atau memerintahkan anak itu kita lihat dulu potensinya, misalnya, oh anak ini suka nyuci piring, oh anak ini suka maunya nyapu. Nah kita lihat juga bakatnya. Baiklah Bu, kita akan ke disiplin positif ya Bu. Disiplin positif di sini adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi disiplin ini positif ini akan tercipta nggak mesti kalau kita kasih hukuman atau hadiah. Karena malah kadang kalau kita kasih hukuman, anak-anak nanti lama-lama bisa dendam sama kita ya Pak Bu. Kita sering ngasih hukuman sama anak itu, kayak nanti aku nggak mau sekolah lah, ibunya sih marah aja. Nah seperti itu. Atau gini, aku kasih ini lah. Ya besok siapa yang ngerjain PR, siapa yang rajin nanti ibu kasih bonbon. Nah itu nanti bisa berefek juga kurang bagus Bu. Nanti anak itu lama-lama ketergantungan sama kita. Kalau nggak kita kasih bonbon atau kita kasih hadiah, males dia. Nah itu, disiplin positif itu nggak harus kita buat untuk hukuman atau dari kita pemberian hadiah. Jadi sebagai pendidik yang baik adalah tujuan kita menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik. Intrinsik itu maksudnya motivasi yang ada di dalam dirinya, gak hanya dari motivasi luar aja, tapi lebih ke motivasi yang ada dalam dirinya. Nah, motivasi intrinsik ini dapat merubah perilaku ke arah yang lebih baik. Kemudian kita beralih ke nilai-nilai kebajikan. Nah sebelumnya nilai kebajikan ini sebenarnya ada ya Bu ya. Selama ini kita terapkan. Contohnya kayak kejujuran. Kan kita harus kan di dalam kelas itu mengutamakan kalau apa, jangan ini ya, jangan suka bohong, ya kan Bu, berbilang sopan, sama kawannya berbagi. Nah kita itu selalu menerapkan ini sebenarnya nilai kebajikan ini di dalam kelas kita. Nah nilai kebajikan ini adalah nilai yang disepakati secara bersama terlepas dari suku, agama, bahasa maupun latar belakang sesuatu tersebut. Jadi kalau nilai kebajikan ini nggak harus sesuai dengan misalnya nilai kebajikan dari suku Aro atau suku Jawa, nggak seperti itu ya Bu. Atau karena dia beragama Islam nilai-nilainya ini nggak seperti itu. Jadi
dengar, kita lakukan itu adalah nilai yang berasal dari yang umum-umum yang kita kerjakan. Kesopanan bisa dari kebiasaan-kebiasaan kita itu bisa bernilai dari nilai-nilai kebajikan. Contoh kebajikan itu ada kayak toleransi, mandiri, percaya diri, dapat dipercaya oleh orang lain, kerjasama, kreatif. Kemudian ada yang dari keikmaan, kan Bu, ada yang kita berakhlak, kemudian kita gotong royong. Itu merupakan contoh dari nilai-nilai kebajikan. Kemudian kita beralih ke kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kebutuhan dasar itu merupakan kebutuhan pokok yang harus ada di dalam diri kita. Kemudian seluruh tindakan yang kita lakukan untuk memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita bisa tercukupi atau terpenuhi dengan baik. Itu kebutuhan dasar-dasar manusia. Di sini kita bentuk, ya, kita kelompokkan menjadi 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup ini biasanya kebutuhan pokok kita, Ibu, kayak sandang, pangan, papan, kesehatan, rasa aman, itu masuk ke dalam kebutuhan bertahan hidup. Ini sangat kita perlukan. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, rasa diterima ini bisa dicontohkan dipedulikan oleh teman, dipedulikan oleh gurunya, kemudian disayangi oleh gurunya. Ini merupakan kebutuhan dasar murid kita. Kemudian kerjasama, saling berbagi di kelas, itu juga merupakan kebutuhan yang termasuk dalam kasih sayang. Yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Nah, ini biasanya di dalam dirinya itu ada egonya, ya kan Bu? Anak-anak kadang, aku lebih pintar daripada kau, kan gitu. Ada gitu seperti itunya Bu. Merasa dirinya ini harga dirinya lebih tinggi daripada kawannya, itu ego. Sebenarnya penguasaan ini lebih ke ego anak-anak, ya. Kemudian kebutuhan, kalau aku ini pengen jadi yang juara kelas ini, nah itu juga merupakan kebutuhan penguasaan, biar supaya dilihat, dipuji sama kawannya, didengar, nah itu seperti itu Bu. Yang keempat adalah kebutuhan kebebasan. Kebebasan ini anak-anak kan suka gitu kan Bu, bebas, nggak dikengkang-kengkang, nggak diatur-atur gitu kan Bu. Nah, kebebasan ini lebih ke mandiri. Anaknya sukanya, aku pengen suka inilah. Nah, apalagi kalau anak kelas rendah itu kelas 1. Bu, kamu gambar ini ya Bu. Aku nggak bisa gambar bunga Bu. Aku mau gambarnya ikan. Nah, seperti itu Bu. Seringnya kan kita lihat itu. Nah, kemudian pingin memiliki pilihannya. Pilihannya itu pingin dia yang ini, yang milih. Nah, seperti itu. Dia bebas memilih mau apa. Nah, itu biasanya ada pada di kebutuhan kebebasan. Bisa kita di situ. Yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Nah, ini lebih ke ini. Kalau anak-anak itu lebihnya sukanya apa Bu? Kalau anak-anak kecil, anak TK, bermain. Sukanya kalau belajar itu Bu, sambil main lah Bu, sambil nyanyi lah Bu. Maksudnya ngomong aja seperti itu. Itu merupakan kebutuhan, termasuk kebutuhan kesenangan, ya. Atau kalau kita lihat misalnya kan Bu, kalau kita lihat selama gitu kan, ya selama pengennya ustaznya lucu-lucu, ya kan Bu. Kalau ustaznya ngomong aja biasa aja, kita bosan, kadang ngantuk. Terus sebelum kita masuk ke motivasi, kita SBQ dulu ya Bu. SBQ-nya nanti
berdiri ke depan, kemudian kita agak gerak-gerak sedikit biar supaya agak gemes walaupun kita siang hari ini kita bersemangat. Nah, ini nih agak nyanyi tapi ada gerakannya. Marina, apa dia Marina Bu? Nyanyi Marina. Marina, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Nanti kita kombinasikan kalau ini berarti Marijo, ya kan Bu? Ini Marijo menari di atas menara. Nah nanti kita kombinasikan sesuai dengan gerakan saya atau omongan saya, itu gerakannya sama nyanyi. Oke, bisa kita peragakan? Ya boleh dipersilakan ke depan ibu-ibu. Biar supaya nggak bosen. Kan udah jam-jam siang. Ini kayak senam tapi sambil nyanyi. Senam-senam sedikit ya Bu. Oke, bisa kita mulai Bu? 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marijo, Marijo menari di atas menara, di atas menara. Marijo menari. Nah sekarang saya ngomong, ibu yang melanggar sambil nyanyi. Oke? Oke. Ya. Oke. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marijo menari di atas menara, di atas menara. Marijo menari, Marina, Marijo menari di atas menara. Marijo, Marina. Ya, sekali lagi, betul banget. Marijo, Marina menari di atas menara. Marijo menari, Marina menari di atas Marina. Ya, udah ada suara Bu? Nah, oke, tentang tugas kita semua. Kita lanjutkan. Selanjutnya, yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini bisa kita kelompokkan menjadi 2 bagian dulu, ya, ke dalam 2 golongan. Yang pertama motivasi yang berasal dari luar, kemudian yang kedua motivasi yang berasal dari dalam diri kita. Oke Bu, kita berlanjut ke selanjutnya yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oke, ini yang pertama adalah hukuman. Hukuman itu biasanya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, kemudian dia bersifat hanya satu arah aja dan tidak logis. Ya Bu ya. Contohnya tadi, contohnya misalnya kalau hukuman ini, tadi misalnya ada anak di kelas kita yang lagi keluar atau permisi ke toilet tapi tidak permisi dengan gurunya. Pasti tiba-tiba setelah dia masuk, kita akan tegur dia secara tiba-tiba, secara refleks. Kita mana dia? Nah, kamu dari mana? Kan seperti itu kan Bu? Kok keluar-keluar? Kalau Ibu jelaskan itu kan
refleks, secara tiba-tiba menegur anaknya tersebut, anak muridnya tersebut. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi ini dia ini terencana, kemudian udah disepakati oleh semua kelas. Ini bisa berbentuk kayak keyakinan kelas yang udah kita sepakati sebelumnya. Kemudian dia bersifat logis dan ada manfaatnya. Jadi guru tadi menegur siswa itu dia ada landasannya atau ada alasannya kenapa dia menegur, dan dia hubungkan dengan keyakinan yang udah kita sepakati atau yang udah disepakati oleh antara guru dengan muridnya. Oke, yang ketiga adalah restitusi. Restitusi ini bersifat tawaran, berupa tawaran. Kemudian dia tidak paksaan kepada murid, fokus pada solusi bukan pada masalahnya. Kemudian belajar dari kesalahan atau menyadari kesalahan yang telah seseorang lakukan. Nah, contohnya seperti kalau di kelas, misalnya kita ini ada murid kita yang tidak mengerjakan PR. Nah, sebagai guru kita akan melakukan langkah yang bijak. Kita tanyakan dulu alasannya kenapa dia tidak mengerjakan PR. Kemudian kita cari solusinya supaya anak tersebut tidak mengulangi lagi kesalahannya dan dia menyadari kalau yang dia lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Selanjutnya kita diskusi ya Bu. Diskusi sini bisa kita tanya jawab, kita bahas bareng-bareng, ya. Oke. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk konsekuensi atau hukuman Bu? Bagus. Oke, yang kedua, membersihkan coretan yang ada di meja. Ini termasuk konsekuensi apa hukuman? Oke, yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret oleh temannya. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Iya. Yang keempat, push up 10 kali. Ngos-ngosan ini sampean. Karena ribut di dalam kelas. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bu? Hukuman. Karena ini lebih ke fisik ya Bu ya. Yang ketiga, berdiri sambil mengangkat satu kaki karena tidak mengerjakan PR. Termasuk hukuman ya Bu ya. Nah, kita lihat coba ya Bu ya. Kalau dilihat dari satu tadi, lari mengelilingi lapangan 2 kali, ini termasuk hukuman. Karena apa Bu? Ini berupa hukuman fisik yang diberikan sama anak-anak, bukan Bu? Tidak ada konsekuensi atau kesepakatan di situ. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Tadi ada yang menjawab konsekuensi ya kan Bu? Siapa tadi ya Bu? Punya sih ya Bu ya jawab ya. Kenapa Bu alasannya Bu? Ya alasannya karena dia harus bertanggung jawab karena telah mencoret-coret kertas milik, karena telah mencoret-coret tugas kertas dari temannya Bu. Ya. Ya bagus sekali Bu, karena kalau konsekuensi ini anak-anak ini diajari untuk bertanggung jawab ya Bu tentang atau kesalahannya tadi ya, kita ajari biar supaya bertanggung jawab. Selanjutnya kita beralih ke 5 posisi kontrol yang kita lihat dalam penanganan guru di dalam kelas. Misalnya ada murid yang bermasalah, kita di posisi mana yang sebaiknya? Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Penghukum ini biasanya Bu, gurunya itu lebih bersifat karakternya kasar
kasar ya Bu ya. Bisa pakai bentak-bentak, marah-marah, teriak-teriak, atau kadang gebrak meja. Nah, biar supaya diam sambil ngebrak meja, itu termasuk juga penghukum Bu. Kalau nggak diam nanti ibu ini yang disuruh berdiri. Nah, itu juga kita posisi sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, biasanya ini dari pembuat rasa bersalah ini, posisi guru ini biasanya karakternya itu bicaranya itu lebih memelas. Kayak seperti ini contohnya Bu. Kamu ini loh, asik kamu aja yang buat masalah. Kayaknya ibu udah capek kalau anak. Asik-asik kamu yang bermasalah. Ibu sangat berkecewa sekali sama kamu. Nah seperti itu Bu, contohnya kalau kita sebagai posisi pembuat rasa bersalah, kita kayaknya memelas tapi kayaknya gigit Bu. Gigit itu misalnya gini, udah kita ngomongnya pelan, tapi di akhirnya itu kita menekan supaya anak itu tadi kalau kamu itu memang salah kali. Nah seperti itu. Kadang anak-anak merasa tertekan dari omongan kita. Kemudian yang ketiga adalah teman. Di posisi ini kita lebih memposisikan diri kita sebagai teman murid, ya. Nah biasanya nih kita pembawaannya waktu kita penyelesaian masalahnya itu kita kayak kita sama teman kita ngomongnya. Kadang dibawa bercanda-canda sambil ketawa-tawa atau senyum-senyum. Nah ini biar supaya murid kita itu tidak takut atau tidak segan kali sama kita. Atau dengan seperti itu murid terbuka apa alasannya atau kenapa dia membuat masalah itu. Maksudnya membangun suasana yang lebih akrab kalau di posisi teman. Yang keempat adalah posisi pemantau. Kalau posisi pemantau ini Bu, kita lebih formal waktu kita menangani permasalahannya. Misalnya seperti ini. Kamu kenapa buat masalah? Itu permasalahan kamu itu atau kamu udah tahu nggak kalau kesalahan kamu itu udah melanggar peraturan sekolah? Itu kita lebih ke formal, lebih ke ini penekanannya kita lebih ke aturan atau peraturan di sekolah. Nah, kita kaitkan dengan peraturan di sekolah biar supaya murid itu tahu apa yang telah dia lakukan itu sudah melanggar aturan sekolah. Tapi kita lebih bahasanya itu lebih formal, tidak luwes ya Bu, atau tidak tulus. Yang kelima, nah ini sebagai manajer. Nah sebagai manajer ini posisi kita ini kalau kita menangani permasalahan itu karakter kita itu lebih tulus ke anak, kemudian kita lebih fokus mencari solusinya, kita tidak menekan anak-anak. Jadi anak-anak itu menyadari dengan sendirinya apa yang dia lakukan itu salah, dan dari itu murid-murid tadi tahu caranya bagaimana mengatasi permasalahan yang dia buat. Itu ya Bu ya. Nah dari kelima posisi kontrol ini, posisi yang paling bagus yang harusnya kita terapkan itu adalah posisi manajer. Kenapa? Karena di posisi manajer ini kita tidak membebani anak, kemudian anak bisa mencari solusi dari kesalahannya, dan anak bisa membangun motivasinya di dalam dirinya. Selanjutnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contohnya yang pertama adalah ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini sering kita temui Bu kalau waktu hari Senin ini ya Bu. Ada yang nggak pakai topi, ada yang nggak lengkap pakai dasinya, atau kadang ada yang sepatunya nggak warna hitam. Nah ini Bu. Nah kalau kita di posisi penghukum, bahasa kita akan seperti ini Bu. Udah, hormat aja pada
Nggak usah masuk dulu. Kamu berdiri di situ dan hormat. Nah, itu merupakan posisi penghukum. Kalau kita di posisi pemberi rasa bersalah, kita akan ngomong seperti ini dengan anak. Berapa kali bapak atau ibu udah bilang sama kamu atau beritahu sama kamu, tapi kamu selalu aja mengecewakan ibu dan bapak. Itu kalau kita di posisi pemberi rasa bersalah. Selanjutnya, contohnya kasusnya sama, tapi kalau kita di posisi teman, kita akan bicara seperti ini dengan murid Bu. Kalau anak itu lagi bermasalah, ayo ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu dan bapak guru ya, sekali ini aja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan diulangi lagi ya. Nah, itu kalau kita posisinya sebagai teman. Ya, kalau kita sebagai posisi pemantau, kamu sudah tahu melanggar aturan sekolah. Kamu tahu konsekuensi apa setelah upacara ini? Kamu beli atribut baru ya. Kemudian kalau jangan diulangi lagi. Itu kalau kita sebagai posisi pemantau. Yang terakhir, nah kasus dan kasus yang sama, kalau kita sebagai posisi manajer, kita akan berkata, apakah kamu tahu kesalahan kamu nak? Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan kamu? Nah itu kalau kita di posisi manajer. Oke, biar supaya ini kita diskusi lagi. Boleh satu orang atau beramai-ramai. Mau satu orang atau beramai-ramai Ibu? Kita menjawabnya. Ya, rame-rame aja ya. Nah, oke. Yang pertama ada kasus kamu ini ada kita di posisi mana ini? Dari yang saya bicarakan, posisi kontrol K, manajer, teman, penghukum atau sebagai pemberi rasa bersalah. Contohnya seperti ini Bu. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Itu termasuk kita di posisi mana Bu? Kalau dari kalimat yang ada, karena di situ ada kamu tidak pernah akan dapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Itu kita termasuk di posisi kontrol yang mana Bu sebagai guru? Kalau menurut saya sih penghukum Bu. Iya. Ada yang lain selain Bu Ari tadi posisinya sebagai penghukum. Karena kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hukum. Coba kita cermati Bu. Karena di situ jika tidak mengerjakan tugas, sepertinya ke arah apa Bu? Nah, karena itu ada konsekuensinya Bu. Tadi kalau ada konsekuensinya lebih ke pemantau ya Bu ya. Nah, kemudian yang ke selanjutnya, nah ini saya kecewa sekali sama kamu nak. Nah ini lebih di posisi mana kita? Jadi ya, membuat rasa bersalah. Kita kayaknya kecewa banget sama perbuatan anak kita, perbuatan murid kita. Jadi murid itu tertekan untuk kesalahan yang telah dia buat. Oke, kita ice breaking dulu ya Bu, biar supaya semangat lagi. Oke, nah ice breakingnya gini Bu. Saya sebelah sini tepuknya, kalau saya bilang berarti berapa kali Bu tepuknya? 2 kali kalau 1 kali. Oke, kita ini dulu, latihan dulu. Oke, kalau saya beri aja ya Bu. Yuk, 1, 2, 3. Bisa ya Bu?
ya, karena jam-jam Oke, kita lanjut kepada keyakinan kelas. Ibu, keyakinan kelas merupakan nilai-nilai positif yang diyakini secara bersama, berasal dari dalam diri, kemudian tanpa ada paksaan, sebagai wujud harapan yang diinginkan murid dan harapan guru terhadap murid. Ya. Nah, keyakinan ini bisa berbentuk, keyakinan kelas ini bisa berbentuk pernyataan secara umum atau universal, ya Bu. Kemudian pernyataan kelas ini senantiasa dibuat dalam bentuk hal yang positif, kayak kalimat positif, kalimat yang baik, misalnya yang sopan, kemudian yang mudah dimengerti, kalimat-kalimat yang menunjukkan kebiasaan-kebiasaan yang positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Maksudnya tidak terlalu banyak ini supaya mudah diingat sama murid dan mudah dilaksanakan oleh murid. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya mengikuti kesepakatan yang telah disepakati, yang sudah ditulis, kemudian dilaksanakan untuk atau berlaku untuk murid, guru, dan siapa aja yang ada di kelas tersebut. Itu tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini sifatnya itu bahasanya itu lebih sederhana. Misalnya berbicara yang sopan. Dan sopan itu banyak ya Bu ya. Berarti bisa ke murid, bisa ke guru, itu harus berbicara yang sopan. Kemudian jujur, berarti anak-anak atau ada yang di warga kelas tersebut harus bicara secara jujur. Jadi kata-katanya, pemilihan kata-katanya itu pemilihan kata-kata yang sederhana supaya anak itu mudah dimengerti atau mudah diingat. Kalau misalnya bisa Bu, kalau di kelas rendah ini Bu, bisa kita pakai lambang-lambang, bisa Bu, nggak mesti kita pakai kata-kata. Misalnya lambangnya saya ada orang menunjuk tangan, berarti namanya kalau mau misalnya mau keluar atau mau bicara harus menunjuk tangan. Misalnya harus senyum, gambarnya senyum atau orang tertawa, itu berarti di kelas itu senyum, ramah dengan temannya. Jadi maksudnya anak-anak itu misalnya kan banyak kan di kelas rendah itu 1, 2 itu ada yang belum bisa baca kan Bu, jadi sama gurunya itu diinisiatif seperti itu Bu. Keyakinan kelasnya itu tidak pakai kata-kata atau kalimat, tapi pakai simbol gambar-gambar. Tapi gambarnya yang sederhana, kayak gambar guru sama murid salaman, berarti bersalaman dengan guru, pulang atau masuk ke dalam kelas. Atau gambarnya doa, berarti berdoa di dalam kelas sebelum dan sesudah pembelajaran. Ya Bu. Oke, yang selanjutnya segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi ini digunakan untuk penyelesaian permasalahan atau kita guru menangani permasalahan yang ada di sekolah atau di kelas. Ini bisa universal Bu, untuk guru bisa, untuk kepala sekolah bisa, untuk guru BK bisa. Kalau kita kan karena di SD nggak ada guru BK ya Bu ya. Biasanya kalau penanganan kalau di guru SMP atau SMA itu seringnya dialihkan ke guru BK. Nah ini bisa diterapkan restitusinya ke guru BK. Tapi kalau kita di SD karena tidak ada guru BK, ya kita ke guru. Boleh warga sekolah, kayak sekolah, guru, tenaga pendidikan bisa nih Bu kita terapkan. Jadi menegur atau menangani permasalahan
kepada murid itu ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan proses penanganan untuk menyelesaikan permasalahan. Ini bisa berupa dialog, tapi dialognya lebih ke kita ke manajernya, Bu, posisinya ya. Posisi kontrol kita kalau di segitiga restitusi itu lebih ke posisi manajer. Nah, dalam segitiga restitusi, proses yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Di sini menstabilkan identitas itu kita melihat dulu, kita membangun suasana yang akrab dulu sama murid, Bu. Kita ini nenangkan dia dulu, biar supaya dia itu mau terbuka, mau cerita sama kita apa sih permasalahan yang udah dia buat atau kesalahan yang dia buat itu. Kita buat suasana yang lebih akrab dulu sama murid. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setelah kita tanya dulu apa kesalahan yang dia buat, kemudian kita tanya dulu alasan kenapa dia buat itu. Jadi setelah dia terbuka kesalahan dia, apa yang dia buat, kemudian kita tanya kenapa kamu buat itu, alasannya apa. Nah seperti itu. Setelah dia cerita alasannya apa, baru kita buat langkah selanjutnya. Kita arahkan dia kepada kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Jadi setelah dia buat alasannya, kita tanyakan lagi apa kesepakatan atau keyakinan yang udah dia langgar. Jadi secara tidak langsung dia mencari sendiri kesalahannya, kemudian mencari solusi dari kesalahannya dia. Kita hanya menuntun aja, Bu. Nah, kita tidak mendiktator dia atau menghukum dia, tapi hanya dengan seperti itu, ya mudah-mudahan insya Allah dia mau menyadari kesalahannya dan sekaligus mencari sendiri solusi yang akan dia buat untuk menangani kesalahannya. Itu dari segitiga restitusi. Kalau kesadaran itu biasanya kalau guru yang bertanya itu berbuat salah itu tidak apa-apa, misalnya gitu. Kamu tadi buat salah apa? Misalnya kan gitu kan, Bu, saya nggak ngerjain PR, Bu. Oh ya, Ibu dulu pernah melakukan kesalahan, nggak pernah buat PR, sama kayak kamu. Tapi di sini Ibu nggak lihat kamu salahnya apa sih sebenarnya. Kita masuk ke validasi, apa alasan kamu nggak buat PR, apa tapi kita dengan nada lembut atau tulus, biar supaya dia itu nggak merasa tertekan, biar supaya dia itu mau terbuka, secara terbuka kepada kita, secara jujur apa permasalahan yang dibuat. Kemudian setelah dia mengakui kesalahannya dan mengakui alasannya, baru kita buat apa nilai yang udah kamu langgar ya. Baru kita tanyakan, keyakinan apa ya yang saya ini ya, atau aturan apa yang saya udah langgar ya. Nah kita ini hanya nuntun aja, nuntun kayak orang yang nggak bisa jalan, kita tuntun ke arah yang benar. Nah seperti itu aja, Bu. Kita sebagai guru itu hanya sebagai penuntun atau membimbing aja. Tetapi yang merubah dirinya, muridnya itu ya dirinya sendiri semuanya. Semuanya berfokus kepada motivasi yang ada di dalam dirinya sendiri. Walaupun dipengaruhi apapun, siapapun, kalau memang di dalam dirinya tidak mau berubah, dia tidak akan berubah. Ya kan ada juga kan, Bu, di dalam kalau agama Islam itu Allah itu tidak akan merubah suatu umat itu. Kalau umat itu tidak akan merubah dirinya sendiri, kan ada seperti itu kan, Bu. Itu sebenarnya Tuhan itu udah
tuntunan kepada kita bahwasanya seseorang itu bisa berubah kalau di dalam dirinya sendiri mau merubahnya. Ya Bu ya. Selanjutnya Bu, penutup. Ya. Dalam penerapan disiplin positif, hendaknya seorang guru itu memiliki standar kepribadian, kemudian profesional dalam bertindak, sosial yang baik, dimanapun guru itu mampu merefleksi dirinya. Merefleksi dirinya itu maksudnya kita sebagai guru itu Bu, setelah kita mengajar misalnya, kita merefleksi diri, kita mengkaji diri, apakah pembelajaran hari ini tuh udah sesuai sama anak enggak? Apakah pembelajaran kita hari ini kita ngajarkan ke murid itu kita sesuai dengan metode kita atau enggak? Atau anak-anak itu udah mudah menyerap pelajaran kita itu kita refleksi diri, kita introspeksi diri, itu refleksi diri ya Bu ya. Dalam posisi sebagai among itu kita ngomong gitu Bu. Kalau bahasa Jawa itu ngomong anak. Nah, ngomong anak ini kan kita kalau ngomong anak kan kita dengan tulus hati kan Bu, dengan tulus hati, kemudian dengan lemah lembut. Kalau kita ngomong anak kan seperti itu kan Bu. Nah, itu jadi posisi kita itu sebagai among atau manajer atau kita ngomong anak yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, bukan merdeka maksudnya bebasnya Bu ya. Merdeka itu sesuai dengan bakat dia, potensi yang ada di dalam dirinya, tapi kita batasi Bu, karena kita sebagai apa tadi Bu? Among, ya kan Bu. Kalau misalnya ada anak yang baru jalan, kita sebagai among kan kita ngawasi kan Bu. Kalau mau jatuh kita ini, nah kita sebagai itu aja Bu, sebagai among aja atau manajer, sebagai penuntun aja. Nah, kalau kita berbuat seperti itu, maka kita akan membentuk murid-murid yang berjiwa mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Demikian Bu, pemaparan saya tentang disiplin positif yang ada di sekolah kita. Mudah-mudahan apa yang telah saya katakan untuk ibu-ibu sekalian yang kita sharingkan bareng-bareng bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan ya Bu ya. Oke, tadi sudah kita penutup Bu. Nah, sebelum kita tutup, sebelum kita akhiri kegiatan kita, saya minta refleksi atau tanggapan dari teman-teman sekalian. Ada yang mau membuatkan tanggapan atau mengungkapkan unek-uneknya boleh? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan ataupun perasaan saya Bu setelah mendengar paparan dari Ibu mengenai disiplin positif tadi Bu, saya semakin bersemangat Bu untuk menerapkan di kelas saya, dan saya jadi banyak kayak terbangunkan gitu. Oh, selama ini saya di posisi teman, ternyata selama ini saya di posisi membuat rasa bersalah gitu, ternyata itu tidak boleh. Lebih baik itu di posisi manajer. Ditambah lagi ada segitiga restitusi Bu, jadi banyak sekali yang saya dapat Bu. Jadi insya Allah saya lebih bersemangat untuk kedepannya lagi. Terima kasih untuk materinya Ibu. Terima kasih ya Bu Yunita telah memberikan refleksi dari kegiatan kita hari ini. Ada yang lain Bu? Sudah pas? Aman ya? Aman. Nah, alhamdulillah ya. Semoga apa yang kita paparkan hari ini, kita bahas hari ini bisa kita manfaatkan untuk penerapan kita di sekolah kita, sehingga disiplin positif di sekolah kita bisa berjalan dengan baik dan kita bisa membentuk murid-murid kita berkarakter yang baik dan berperilaku sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, saya akhiri. Bila ada kata-kata yang saya salah, itu dari saya, dan yang benar itu dari
kepada Ibu Gini untuk materi yang luar biasa sekali hari ini. Kita beri aplaus yang meriah untuk Bu Gini yuk. Yang terakhir lah, saya juga ingin kayaknya nih, kalau kita beri 3 tepuk bus untuk Bu Gini. Tepuk 1, 2, 3, bus, bus, bus untuk terakhir kalinya ini ya Bu ya. Oke, 3 tepuk bus untuk Bu Gini. 1, 2, 3, bus, bus, bus. Keren. Nah, jadi terima kasih banyak untuk materi Bu Gini. Terima kasih banyak untuk ibu-ibu yang sudah setia sampai saat ini. Semoga ilmu materi yang diberi hari ini bisa menjadi berkah dan kita terapkan di kelas kita masing-masing ya ibu-ibu. Karena acara sudah selesai, sudah ya Bu? Oke, kita tutup acara sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.